Tak lama kemudian, masyarakat setempat pun berdatangan dan mereka nampak pangling. Apa kami salah tempat? Tiba-tiba datang ayahnya sambil dikawal oleh para prajurit bak seorang pahlawan. Meski bingung melihatnya, tetapi Sumanto pun memeluknya. Setelah acara ulang tahun selesai, mereka pun akhirnya membuka satu persatu tumpukan hadiah dari masyarakat dan ada juga beberapa orang yang mengiriminya melalui perantara. Dimulai dari kado milik Pak Yadi yang memberikan boneka Barbie, kemudian dari Viskon Lamri yang memberinya hadiah sebuah cincin ruby, lalu dari Kon Adelian, Viskon Didi, dan mereka semua nampak kebingungan. Kenapa para bangsawan mengirimi kita hadiah? Ternyata mereka semua memberinya hadiah dengan tujuan untuk mendapatkan sisi baik dari Pak Yadi. Seperti yang kita tahu bahwa Pak Yadi tetap melayani Roman Dimitri meski dia dianggap sebagai idiot Dimitri. Dan karena Pak Yadi sudah merawat Roman sejak kecil, otomatis Pak Yadi menjadi penghubung antara para bangsawan dengan Roman. Dia menjadi sosok penting karena hal tersebut. Dan yang terakhir adalah hadiah dari Roman Dimitri. Roman memberinya sebuah hadiah yang cukup membuat mereka sangat terkejut. Dia memberinya surat rekomendasi akademi kerajaan untuk anaknya. Akademi kerajaan adalah sebuah akademi yang menjadi impian semua penduduk kerajaan. Meski seseorang punya uang sekarung sekalipun, masih sangat sulit untuk bisa masuk ke dalam sana. Dan itu merupakan hadiah yang sangat spesial di antara semua hadiah yang para bangsawan berikan. Malam harinya, Pak Yadi pun menemui Roman Dimitri untuk menanyakan kenapa dirinya terlalu berlebihan dalam memberinya hadiah. Baginya, dengan dirinya mengakui semua kerja kerasnya saja itu sudah sangat cukup untuknya. Mendengar hal itu membuat Roman teringat dengan bawahannya yang paling setia. Pada saat itu Roman bertanya, "Apa kau tidak menyesal mengikutiku?" Dia bilang, "Tidak sama sekali. Pengakuan darinya saja sudah cukup untuk membuatnya ingin terus berada di sisinya selamanya." Kemudian Roman pun bilang kepada Pak Yadi bahwa dirinya layak untuk mendapatkan semua itu. Dan di akhir percakapan itu Roman mengucapkan selamat ulang tahun untuk cucunya. 1 tahun kemudian di kuil Valhalla cabang Kairo, seorang pendeta tengah merenung memikirkan apa yang terjadi setelah kedatangan Roman Dimitri. Sejarah yang tak terduga itu tiba-tiba saja muncul di Kairo setelah kepulangan Roman Dimitri dari perbatasan selatan yang menyatakan dengan lantang akan mengikuti duel peringkat. Saat itu pemegang peringkat di Kairo yang sudah berhenti bersaing kembali melakukan persiapan untuk melawannya selama setahun terakhir. Situasi Roman Dimitri sendiri berbeda dengan yang lain. Dia berduel dan menang melawan Homer yang merupakan pemegang peringkat ke-100 di Kairo. Dia bahkan mengalahkan Butler, orang terkuat kedua di kerajaan Hector. Dan hal itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Tetapi dari sinilah persoalan sesungguhnya dimulai. Dari peringkat 1 sampai ke 99, mereka semua berakhir menjadi mangsanya. Tidak peduli pilihan apa yang diambil, peringkat Kairo pasti akan mengalami perubahan ketika Roman Dimitri mulai bergerak. Tiba-tiba saja seseorang datang dengan tergesa-gesa memecahkan lamunannya. Dia berkata bahwa Roman Dimitri mengirim sebuah surat yang isinya akan segera melakukan duel peringkat terbuka. Di sisi lain, Marquis Suparman pun mendapat sebuah surat yang sama. Dan responnya, akhirnya dia mulai bergerak dengan perasaan gelisah. Dia merasa gelisah karena situasi internal Kairo sungguh aneh belakangan ini. Dimulai dengan menara sihir Phoenix dari kerajaan Franka, disusul dengan individual penting dari menara sihir Kronos yang tiba-tiba saja menghilang. Dia sedikit curiga, jangan-jangan ada kekuatan luar yang membuat kekaisaran Kronos mengalami kerugian yang besar. Kalau hal ini terus berlanjut, pihak kekaisaran pasti akan menyerukan penaklukan benua. Dan dalam masa-masa seperti ini, sudah pasti negara kecil menjadi semakin gelisah. Apalagi peperangan antara Kronos dan Kairo yang terjadi di perbatasan tidak bisa dihindari. Tatanan kekuasaan yang sempurna sangat dibutuhkan untuk menghentikan mereka. Raja yang lemah tidak mungkin bisa memimpin kerajaan di masa-masa yang kacau. Kalau bangsawan bisa mendapatkan Roman Dimitri, pendukung raja akan kehilangan tempatnya dalam tatanan kekuasaan. Tetapi seandainya Roman Dimitri tidak memberikan jawaban yang kami inginkan, maka kami akan membunuhnya, pikirnya. Di wilayah utara dengan disaksikan oleh kuil Valhalla, Roman Dimitri resmi melakukan duel peringkat melawan Aden yang memiliki ranking ke-99. Duel itu terjadi dengan sangat cepat. Ketika Aden hendak mengeluarkan seluruh kekuatannya, Roman langsung merangsek maju, kemudian langsung memukul batang lehernya dan dia pun langsung tumbang.
Sang wasit bertanya, ini duel sepihak, daripada melawan mereka semua, kenapa kau tidak langsung melawan peringkat ke-30 saja? Rohman pun menjawab, orang-orang masih meragukan kemampuanku meski mereka menganggapku sebagai pahlawan kerajaan. Jadi aku akan membuktikan kemampuanku dengan mengalahkan semua pemegang peringkat. Mendengar hal itu, sang wasit pun tersenyum jahat. Pendapat publik mengatakan kalau mustahil bagi Roman Dimitri, orang yang bahkan belum mendapat peringkat ke-99, bisa mencapai peringkat ke-1. Bahkan jika dia bisa melawan satu orang per hari, maka itu akan membutuhkan 99 hari untuk sampai ke puncak. Namun keraguan orang-orang akan menghilang hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 minggu. Di hari yang sama, dia melawan peringkat 98 bernama Derry, kemudian peringkat ke-97. Dalam 1 hari itu, dia berhasil mengalahkan 3 orang sekaligus. Bahkan, dia hanya membutuhkan waktu 10 detik untuk mengalahkannya. Orang-orang pun kebingungan, berkata bahwa ini sama sekali tidak masuk akal. Entah di hari keberapa, seseorang tiba-tiba saja mengalami mimpi buruk yang sangat mengerikan. Dia seperti dikejar-kejar oleh seekor monster buas dan mencabik-cabik tubuhnya sampai tak bersisa. Dia pun terbangun histeris dan ternyata dia sedang berada di rumah sakit. Sang dokter pun menjelaskannya bahwa dia dikalahkan sampai pingsan oleh lawannya dan sudah terbaring di sini selama 3 hari. Dari semua orang yang berduel dengan Roman Dimitri, hanya dirinya lah yang baru terbangun dan dia sudah mengalahkan 5 pemegang peringkat sekaligus hanya dalam 1 hari, termasuk dirinya. Mendengar hal itu, dia terkejutnya bukan main. Bahkan tubuhnya masih merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Sang dokter kembali berkata, dia tidak akan bisa bergerak seperti biasa selama 1 bulan. Entah sihir apa yang digunakan oleh Roman Dimitri, tapi semua otot-otot di dalam tubuhnya kacau semua. Dia sampai merinding mendengarnya. Kemudian dia pun memutuskan untuk memperingatkan yang lainnya supaya tidak melawannya. Dia menulis sebuah surat lalu mengirimnya ke semua orang. Tertulis di dalamnya, aku yang sudah melawan Roman Dimitri menyadari kalau dia adalah monster di luar akal sehat. Aku bahkan tidak bisa bertahan selama 1 detik. Otot-otot di tubuhku kacau semua hanya karena 1 serangannya. Dan itu membuatku tidak bisa bergerak seperti biasa dalam 1 bulan. Melawannya tidak akan mendapatkan pengalaman, melainkan hanya rasa takut yang berlebihan. Dari Aden, mantan pemegang peringkat ke-99. Di sisi lain, Roman sendiri tengah berduel dengan para ranker dan berhasil melompat habis peringkat ke-85 sampai dengan peringkat ke-40. Dan berita tentangnya mulai tersebar setelah 1 minggu. Karena menyadari perbedaan kekuatan yang sangat jauh, akhirnya pemegang peringkat ke-39 sampai ke-31 pun memilih untuk menyerah. Dan hanya peringkat ke-30 lah yang memutuskan untuk tetap menerima tantangan Roman, dan orang itu adalah Tando. Kawan-kawannya yang juga sama-sama pemegang peringkat berusaha untuk mencegahnya, tetapi dia tidak mendengarkan dan tetap kekeh pada keputusannya. Malah dia mengejek mereka yang memilih untuk menyerah karena takut reputasinya ternodai. Sebenarnya dia tidak peduli dengan reputasi, karena yang dia butuhkan adalah pengalaman melawan orang yang kuat demi menutupi kekurangan bakatnya. Dan hari ini adalah satu-satunya kesempatan yang tidak boleh dia lewati. Mereka pun akhirnya saling berhadap-hadapan. Para penonton beramai-ramai membicarakan apakah dia mampu bertahan selama 1 menit atau tidak. Dan dia sama sekali tidak peduli. Dia tidak peduli jika dirinya dipermalukan di depan banyak orang, asalkan dia bisa melihat kekuatan musuhnya supaya dirinya bisa melangkah maju. Bendera merah berlogo banteng sudah dikibarkan dan dia pun langsung menyerang. Namun tebasan pedangnya itu berhasil dihindari. Tak kehilangan akal, dia pun langsung menebaskan pedangnya. Dan lagi-lagi serangannya itu berhasil dihindari. Bahkan ketika Roman sedang berada di posisi sulit pun, serangannya bisa dihindari dengan mudah. Sebaliknya, 3 serangan itu malah sudah membuatnya kelelahan. Melihat hal itu, akhirnya Roman pun berkata melalui telepati. Dia diajari caranya mengalirkan mana dengan benar dan menjelaskan kenapa dirinya tetap lemah meskipun sudah mencapai 4 bintang. Semua itu karena aliran mananya yang tidak lancar. Prinsip pengeluaran aura adalah mengalirkan mana dan meledakannya dari keluarnya aliran mana. Semua satria aura di benua Salamander termasuk kerajaan Kairo menggunakan sistem aliran mana yang selaras. Dan saluran aliran mana itu tidak hanya 1. Mendengar hal itu, dia pun nampak terkejut karena selama ini belum pernah ada yang memberitahunya tentang hal ini.